Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Kamis 24 September 2020. Pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Albertus Joni SJ dari Wisconsin, Amerika. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, hari ini 24 September 2020, saya Romo Albertus Joni SJ dari komunitas Sacred Heart Monastery Milwaukee mengundangmu untuk masuk ke wilayah yang lebih dalam. Tenangkan batinmu, tenangkan hatimu, bersiaplah untuk mendengarkan firman Tuhan yang menghidupkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu Herodes berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, saya ingat ketika pada suatu sore saya dinasihati oleh Bapak Uskup di tempat saya bertugas. Romo Joni, kalau tertawa itu sebaiknya tidak seperti kuntilanak, kata Bapak Uskup dengan serius. Saya pun kaget karena rupa-rupanya Bapak Uskup mengenal saya hanya dari tertawa saya. Nah, percakapan ini begitu menarik bagi saya. Dengan iseng dan dengan agak sedikit nakal, saya menjawab Bapak Uskup, kita itu sudah tidak menikah, sudahlah tidak punya gaji, kita juga hidup sendiri, tidak merokok, sekarang tidak boleh tertawa lagi. Kita ke laut aja Bapak Uskup. Dan itu percakapan yang menarik menurut saya. Bapak Uskupnya sih tidak marah, ikut tertawa juga bahkan. Nah, percakapan ini menarik karena persis ini mengingatkan saya akan pesan Injil yang begitu kuat dalam bacaan di hari ini. To simply know about somebody is very different from actually knowing them personally. Jadi mengenal hanya sekedar tahu itu berbeda dengan mengenal secara pribadi. Nah, sahabatku, Injil hari ini begitu singkat, namun begitu kaya akan makna untuk orang-orang di zaman ini. Kita mendengar kisah tentang Herodes Antipas yang sebelumnya telah memenggal kepala Yohanes. Raja Herodes Antipas ini merasa cemas. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Herod was perplexed, yang artinya dia merasa terkaget-kaget, bukan hanya cemas. Dia merasa bingung. Ia bertanya, siapa gerangan orang ini yang kabarnya melakukan banyak mujizat? Herodes tidak hanya bertanya, bahkan ia berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, Herodes yang sangat tertarik dengan Yohanes Pembaptis dan dengan Tuhan Yesus
tetap gagal pada akhirnya untuk mengenal kedua tokoh ini secara pribadi, secara mendalam. Di akhir kisah, ia memenggal kepala Yohanes. Ia juga menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk dihukum mati. Hari ini saya mengundang sahabat semua untuk merenungkan mengapa Raja Herodes tidak mampu mendengarkan suara hatinya. Padahal ia senang loh mendengarkan Yohanes Pembaptis berbicara tentang Tuhan, walaupun Yohanes Pembaptis adalah musuh politisnya. Ia lebih mendengarkan putri Herodias dan tamu pestanya. Tuhan Yesus juga memilih diam di depan pengadilan Herodes, karena Tuhan Yesus tahu bahwa raja ini memilih mendengarkan para imam kepala dan orang Farisi. Dalam Injil Lukas bab 23 di bagian akhir, di dekat kisah penyaliban, diceritakan bahwa Herodes dan tentara-tentaranya bahkan merendahkan dan menghina Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak mau berbicara dan bahkan tidak mau membuat satu mujizat apapun untuk Herodes. Singkatnya, Herodes Antipas menolak untuk mengenal Yesus. Dia menolak untuk mengenal Yohanes Pembaptis secara pribadi. Ia takut masuk lebih jauh ke wilayah yang lebih dalam. Lebih menyedihkan lagi, teman-teman, Herodes tidak memiliki sahabat yang dapat menunjukkan kepadanya siapakah Yesus itu. Lingkaran terdekatnya adalah orang-orang yang haus kekuasaan, penuh ambisi, haus kekayaan. Engkau tahu ayah dari Raja Herodes Antipas ini, namanya Raja Herodes Agung, adalah seorang tiran gila kuasa yang membunuh bayi-bayi suci di Bethlehem karena takut bahwa Mesias yang baru lahir akan merebut tahtanya. Kau lihat betapa sejak ia muda, Herodes Antipas dikelilingi oleh mereka yang tidak mampu menjadi sahabat sejati. Herodes di tengah semua keglamoran dan kemewahan hidupnya, ia tidak memiliki seorang sahabat. Teman-teman Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, Paus Fransiskus dalam tulisan apostoliknya Evangelii Gaudium menyerukan bahwa ada budaya yang paradoksal dalam zaman modern ini. Di satu sisi kita suka menjadi anonim, tidak dikenali, menjadi asing. Namun di sisi lain kita terobsesi dengan hidup orang lain. Bukankah ini salah satu kekuatan media sosial, teman-teman? Kita seolah menjadi teman dan kawan melalui Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok. Padahal sebenarnya kita tetap tinggal asing satu sama lain. Kita tidak mengenal secara pribadi satu sama lain. Bahkan tak jarang pula kita menjadikan postingan teman-teman medsos kita itu sebagai bahan untuk merendahkan dan merusak martabat sesama. Di tengah zaman yang semakin maju ini, yang seolah menawarkan kemudahan untuk bersahabat, justru kita dimakan oleh kedangkalan pertemanan itu sendiri. Pada akhirnya mungkin aku dan engkau juga merasakan kesepian yang sama seperti yang Herodes rasakan. Kita menjadi kesepian, anehnya, justru ketika dunia menjadi begitu ramai. Banjir notifikasi likes, love, share, comments, retweet, whatsoever ya. Seolah ada yang hilang dan ikut hanyut di tengah banjirnya informasi dalam gadget kita. Maka teman-teman, adalah penting bagiku dan bagimu, bagi kita semua, untuk memiliki komitmen menjadi sahabat seperjalanan yang nyata, yang real, bukan hanya yang virtual. Pandemi ini mengajarkan pada saya bahwa betapa manusia sebetulnya lebih membutuhkan pelukan daripada tombol like atau love. Kita lebih merindukan sapaan halo, selamat pagi di telinga kita daripada notifikasi yang ramai di HP kita. Kadang-kadang kalau saya
rindu mendengar sapaan pagi ketika masih berada di tanah air. Setelah misa, saya biasanya pergi cari roti di Indomaret hanya untuk mendengar sapaan itu. Halo, selamat pagi, selamat berbelanja di Indomaret. Mungkin ini tips bagi Anda yang masih belum punya pasangan dan ingin mendengarkan sapaan di pagi hari. Kita itu lebih tersentuh dengan kejutan yang menyenangkan, kiriman ayat-ayat kitab suci yang indah di jalur personal WhatsApp kita, daripada candaan yang tidak sopan di WhatsApp grup kita misalnya. Terus seringkali kita berjumpa dengan grup-grup reuni yang kadang mengirimkan postingan yang kurang baik untuk kesehatan mata dan kesehatan jiwa ya. Suatu kali saya ingat teman-teman di WA grup sekolah saya itu mengirimkan postingan yang agak nakal dan sebagian dari mereka minta maaf. Nah, teman-teman yang terkasih, jangan lupa menjadi sahabat yang real. Hanya dengan demikian kita pelan-pelan akan mengerti apa artinya bahwa Tuhan memanggil engkau bukan lagi sebagai hamba, melainkan sebagai sahabat. Kelak, ketika aku dan engkau pulang kembali ke rumah Bapa kita akan punya keabadian untuk bertukar cerita bagaimana kita saling menyahabat. Dan tentu saja bagaimana Tuhan Yesus juga menjadi sahabat yang nyata di dalam perjalanan kita yang sementara ini. Saya Romo Albertus Joni, SCY, memberkati teman-teman semua dengan kasih Allah yang tak berbatas, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 24 September 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.